kepala gangster. Ya, cocok itu. Om Farhadnya itu cocok banget. Kalau pengacara kayaknya aura sama wibawahnya udah nggak ada lagi. Jujur dari hati aku ini. Hola netizen yang tercinta, Agus tidak kuasa menahan emosinya setelah melakukan mediasi perdamaian dengan Pratiwi Novianti. Kisruh soal uang donasi Agus akhirnya membawa beberapa pihak termasuk Pratiwi Novianti ke dalam sidang mediasi untuk perdamaian dan memutuskan sebuah solusi. Namun sayangnya mediasi yang dilakukan kedua pihak gagal, bahkan Pratiwi Novianti memilih walk out. Terlihat amarah Agus yang merasa semua orang telah mengecamnya. Sambil menangis histeris, Agus meluapkan emosinya karena merasa kecewa dengan pertemuan mediasi yang gagal. Tidak ada kesepakatan itu. Agus mengungkapkan harapan dari mediasi untuk berdamai setelah sebelumnya Pratiwi Novianti meminta berbicara secara langsung. Namun sayangnya mediasi itu gagal tanpa adanya kesepakatan karena Pratiwi Novianti meninggalkan mediasi. Agus mengungkapkan bahwa telah kecewa dengan Pratiwi Novianti dan berharap ingin menyelesaikan permasalahannya dengan cara apapun. Hingga Agus mempertanyakan alasan orang-orang mengecamnya seperti layaknya orang yang melakukan tindak kriminal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kenapa sih nggak selesai-selesai? Ini males banget deh FYP aku tuh. Ngapain tuh lagi teriak-teriak? Kayak nggak ada kerjaan. Udah merasa jumawa ya. Gara-gara pengacaranya Teh Novi mundur, terus jumawa merasa dibela, merasa benar gitu ya. Lu ngapa Gus teriak-teriak tuh ngapa? Nyari simpati? Udah nggak ada yang simpati Gus kecuali orang-orang yang di situ gitu loh. Tanya deh ke semua masyarakat, emang ada yang simpati sama lu? Nggak ada Gus, cuma orang yang di situ aja. Lagian kenapa ya? Aku tuh aneh deh sama mantan pengacaranya Teh Novi, Om Brian apa siapa itu namanya deh gitu. Kenapa mengundurkan diri pas waktu masih ada Agus dan kawan-kawan gitu? Kenapa mengumumkan pengunduran dirinya tuh nggak nanti aja deh gitu loh? Pas udah tenang, pas udah nggak di situ gitu. Kayaknya ada udang di balik bakwan atau gimana sih? Sumpah gede banget Bang Densu. Please lah, ini kuncinya cuma di Bang Densu deh kayaknya. Soalnya kan donasi kan awal mula bersumber dari Bang Densu kan, dari YouTube-nya Bang Densu gitu. Bang tarik aja deh uangnya, ribet tau nggak? Sama Farhad Abbas tuh ribet, udah tarik aja uangnya kembali deh Bang gitu loh. Terus terserah deh mau balikin kayak ke donatur atau gimana. Yang penting udah jangan di tangannya Teh Novi lagi. Kasihan tuh Teh Novi sampai nangis-nangis. Udah niat nolong malah digituin. Sumpah gede banget gue, ya ampun. Emosi. Ya ampun Agus. Di sini nangis, di sana nangis, di persidangan nangis, di pertemuan nangis, di mana-mana nangis. Apa nggak capek kau nangis, Gus? Inilah Gus jadinya Gus kalau kau udah kehilangan respect dari orang yang udah pernah baik sama lu, Gus. Pelajaran buat kita semua ya, jangan dicontoh si Agus ini, oke? Semoga kita dijauhkan dari orang-orang macam Agus ini. Karena sumpah udah muak banget lihat di mana-mana Agus nangis. Bahkan sekarang dia udah berani teriak-teriak. Dan coba deh lihat komen-komen di semua sosial media pada ngedukung Aji, padahal dia adalah tersangka. Tapi banyak yang ngedoain dia, malah ngehujat si Agus. Katanya seluruh dunia hujat Agus. Sabar Agus, sabar. Gua malah salpok sama mbak yang di belakang nih. Gak boleh gitu atuh mbak, dia mah lagi sedih, kenapa senyum-senyum? Jangan ditahan, maksud gua mah kalau mau keluarin aja gitu. Masa iya dari tadi nahan senyum gini? Gak boleh mbak. Mbak mah maksud gua mah gini ya, kan si Agus kan orang buta nih kata dia tadi bilang kan, kenapa dia bisa tahu semua isi dunia, semua isi di sosmed? Kan dia nggak bisa ngelihat HP, berarti kuncinya ada di keluarga. Harusnya kalau ada yang menghujat Agus jangan disampein, biar Agusnya nggak sedih. Kalau nggak bisa lihat mah harusnya nggak tahu ya kan. Tapi kalau ada yang nyampein gue nggak tahu juga sih. Ya anggap aja semuanya baik-baik aja gitu. Kalau disampein semua yang menghujat Agus ya jadi kena mental gini nih. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas dari mediasi tadi. Ada Teh Novi yang meninggalkan tempat ya, tapi kira-kira mau kita bahas atau enggak nih? Coba kalian komen dulu deh.
Aku pikir lah masalah si Agus ini sudah selesai ya kan. Taunya sama si Agus ini masih lanjut guys. Tadi aku tonton tadi si Agus itu teriak-teriak pakai mic. Katanya itu waktu mereka itu mediasi. Jijik kali aku dengar teriakannya itu, apalagi dengar suara pengacaranya itu. Itu kok pengacaranya itu si Farhad Abbas itu, kenapa dia itu kayak membela si Agus ini, kayak ada sentimen pribadi gitu sama Nopi ya. Kayaknya si Farhad Abbas ini agak-agak lain ku tengok ini. Sampai si Nopi itu kan walk out ya dari ruangan itu. Terus si Agusnya kayak kesurupan lama-lama. Baru kali ini guys aku muak kali ngelihat orang yang kena musibah. Karena tingkahnya kayak gini, udah ditolong nggak tahu diri pula kayak gitu kan. Malah bawa-bawa acara kayak gini, bikin ribut yang udah nolong. Dari Agus sedih banget ya. Ini Bunda Korla juga nggak habis-habis untuk selalu impersonate ya. Dan aku bingung banget nih, banyak banget nih orang-orang yang makin menunggangi si Agus ini gitu loh. Dan ini akhir-akhir ini lagi video beredar, itu Agus kayak jerit-jerit nangis tantrum gitu ya. Tapi yang agak salfoknya adalah ada kakak-kakak di belakangnya tuh malah kayak cengengesan gak sih? Gak tahu ya, if I'm not mistaken kayaknya kalau aku ngeliat sih kayaknya dia kayak cengengesan gitu loh, kayak senyum-senyum cengengesan gak jelas gitu ya kalau aku lihat ya. Jadi kayak nggak ngerti ini drama apa lagi nih yang dibuat oleh Agus and the gang gitu ya. Jadi sebenarnya gini loh, masalah kayak gini tuh simple banget sih kira-kira kalau menurut aku ya, tinggal duduk bareng selesai gitu. Tapi kalau ada orang ngeliat ini ada opportunity, kesempatan untuk ditunggangin dan mendapatkan exposures, ya bisa jadi ini dibikin, dibumbu-bumbuin lah sehingga makin melebar kemana-mana gitu ya. Cuman menurut aku Novi tetap semangat ya, kamu memiliki social yang luar biasa. Jadi jangan pernah gara-gara satu orang jadi kamu nggak mau berbuat baik untuk yang lainnya. God bless you, Novi, semangat. Agus segera bertobat. Kakak. Oke lah kalau si botol itu urat malunya. Guys, teman-teman semuanya, coba kita perhatiin mereka ya. Kalau si botol lah kita bikin namanya ya. Si botol itu urat malunya, urat sarafnya itu udah nggak ada. Paling tidak kan dia masih ada urat ini ya, urat lehernya itu. Nah kalau putus itu nggak punya suara dia, tambah lagi penyakit. Nah 1, ku tambah lagi ya 2. Itu kayak pengacaranya itu kak, maksudnya itu dia memang disuruh drama gitu. Besok tanggal 25 itu, tanggal 25 mau dikontrak mungkin ya untuk bikin drama di gereja-gereja gitu. Sengaja nangis pakai speaker gitu. Coba lah kalau orang yang ini ya udah Gus, jangan istighfar gitu ya, nyebut. Ini dibiarin malah minggir gini guys. Ya Allah, jujur ya, aku udah nggak ada sedikit pun, udah nggak ada rasa simpati. Yang perasaanku sekarang antipati aku sekarang udah nengok dia itu. Justru aku lebih simpati nengok kucingku lagi hamil, ditinggal sama lakinya, nggak tahu selingkuh gimana kucingku itu. Nah, lagi hamil dia. Aku lebih simpati nengok si kucingku, si Oyenku itu ditinggal sama lakinya udah 3 hari nggak pulang, kasihan. Tapi nengok si botol satu ini aku baru tahu kenapa nggak ke masjid aja nangisnya pakai toa biar semua orang denger gitu loh. Konser gitu ya kan. Nah, yang ketiga nih ya, Om Prahatnya itu ku tengok itu udah nggak ada lagi wibawahnya sebagai pengacara itu udah nggak ada lagi. Dia udah mengarah kayak ini ya, maaf nih, aku minta maaf 1000 kali maaf sebelumnya. Udah kayak ini gengnya mafia. Kalian perhatiin guys, gaya-gaya dia ngomong gini ya kan, tunjuk-tunjuk gini, udah kayak geng nomor 1 di Indonesia. Cocok itu, geng mafia dia, cocok. Kayak kalau auranya sama wibawahnya itu sebagai pengacara tuh kayaknya udah nggak ada. Udah maju-maju ke ini, udah maju-maju kayak kepala gangster ya. Cocok itu, Om Farhadnya itu cocok banget. Kalau pengacara kayaknya aura sama wibawahnya udah nggak ada lagi.
Jujur dari hati aku ini. Cobalah bertobat, kau botol, Agus botol. Tolol betul loh, geram aku. Sebenarnya kasihan bibirku ini ngomong yang ini ya. Aku tuh udah beberapa hari ini sengaja aja cuek, nggak ngelirik si botol ya kan. Berarti udah rencana itu, kamu nanti nangis pakai speaker, nah, kayak orang nyanyi gitu. Actingnya cocok. Pihak saudara-saudara Nasrani, siapa yang mau kontrak si Agus besok drama tanggal 25? Ya Allah, lucu loh, udah nggak ada rasa sedih, simpati itu udah nggak hilang. Mungkin rata-rata itu netizen pun sama ya, rasa simpati itu udah nggak ada, malah justru tuh rasa jijik gitu loh. Kenapa lah lewat? Karena kasus yang lain tuh masih banyak, ya kan? Asik si Agus aja. Om Rahat, maaf ya, aku minta maaf. Ya, lebih cocok itu jadi kepala gangster, habis itu jadi kepala mak rempet, ya kan cocok. Kalau aura sama wibawahnya pengacara udah nggak ada di badannya itu ya aura. Ini aku bukan paranormal ya, cuma aku pribadi itu ngarang ya kan. Tapi kalian lihatlah, perhatiin dari awal masih oke lah ya kan. Kedua udah maju. Ini kasus kayak ini hampir 5 bulan. Maju ke sini dia udah kayak kepala gangster, ketua gangster, udah hantu. Bisa orang nangis disuruh pakai speaker. Ya, jujur ya. Ini kita ya, sedangkan aku pribadi gitu ya. Orang utang. Itu uang kita loh, diutang gitu ya. Kita nagih, aku nagih. Udah 5-6 kali, tiap pagi, tiap sore nagih ke rumahnya itu yang bersangkutan itu. Nggak ada itu pulang loh. Nggak mungkin aku nangis gulung-gulung di teras orang itu nagih duit ya kan. Ini bukan duit kau, bukan hasil keringat kau nyampe kan. Aku nengok film, ada film ya, suaranya apa? Suaranya itu apa namanya itu? Dajalnya, judul Dajjal itu. Habis itu pengacara minggir nengok aja gini. Rasa sedih udah nggak ada memang. Kayak si Agus itu capek nangis, dia kesel. Dieret-eret ke sana, dieret-eret ke sini. Masalah uang itu. Berobat aja lah, berobat. Oke, habisnya sekian, uangnya nggak cukup. Ini berobat enggak, dituntut uang terus. Nggak tahu lah. Kayaknya si Prahat ini nggak tahu lah. Aku Prahat nggak malu kah media sosial ini sampai ke luar negeri loh. Hal-hal recehan kayak gitu, Gus. Itu bukan hasil keringatmu, Gus. Udah nggak hasil keringatnya lagi gitu. Sedangkan kayak aku sendiri nih, orang utang sayur sama aku itu udah aku tagih, orangnya angel, nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin lah aku gulung-gulung pakai ke masjid pakai toa sana. Heran aku, nggak tahu nggak bisa mau ngomong apa, mau marah-marah pun. Aku kasihan sama jantungku, sama lambungku. Aku masih menghargai lambungku aja. Kalau enggak udah tak tutupnya nih,